Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tata kata bahasa Indonesia bagian 2 komposisi dan abreviasi. Yang pertama, apa itu komposisi? Nah, komposisi itu adalah proses penggabungan dasar dengan dasar. Nah, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan. Nah, untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Contohnya itu, misalnya kata merah. Merah itu adalah salah satu dari warna. Nah, namun dalam kehidupan itu warna merah itu tidak semacam. Jadi warna merah itu ada merah darah, merah delima, merah jambu, dan merah lainnya juga. Yang selanjutnya ada komposisi dalam peristilahan. Nah, dalam pembicaraan komposisi, C.A. Maes 1957 menggunakan istilah kata majemuk dan aneksi. Dengan istilah kata majemuk dimaksudkan untuk gabungan kata yang memiliki makna idiomatik. Nah, sedangkan istilah ineksi dimaksud untuk menyambut gabungan kata yang maknanya masih dapat ditelusuri secara gramatikal. Contohnya seperti lukisan Yusuf. Lukisan Yusuf. Nah, lukisan itu memiliki makna bahwa lukisan itu milik Yusuf atau lukisan itu buatan Yusuf. Nah, jadi C.A. Maes ini menggunakan istilah kata majemuk untuk komposisi yang bermakna idiomatik dan aneksi untuk komposisi yang bukan bermakna idiomatik seperti itu. Yang selanjutnya aspek semantik komposisi. Nah, ini itu tujuan utamanya itu untuk membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Nah, konsep ini itu dibedakan, itu ada 5 ya, tapi saya mengambil 2 saja. Contohnya komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Nah, makna gramatikal hasil penggabungan koordinatif itu contohnya dengan kata dan, bisa juga atau. Nah, contohnya seperti baca dan tulis. Yang selanjutnya ada komposisi yang menggabung konsep yang digabungkan tidak sederajat sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Dalam komposisi ini unsur pertama yang merupakan unsur utama dalam unsur kedua merupakan unsur penjelas. Contohnya seperti sate Madura. Nah, sate Madura itu adalah sate yang berasal dari Madura. Seperti itu. Lalu ada pengembangan komposisi. Nah, maksud utama pembentukan komposisi ini itu adalah untuk mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan nyata tetapi belum ada kosakatanya dalam bentuk tunggal. Nah, pada tahap awal ini tentunya komposisi baru berupa penggabungan 2 buah dasar. Seperti dasar kereta dengan dasar api menjadi komposisi kereta api. Nah, namun dengan berkembangannya teknologi dan budaya, kereta api dapat digabungkan lagi dengan dasar ekspres sehingga menjadi kereta ekspres seperti itu. Dan di sini ada komposisi dalam pengembangan komposisi ini. Yang pertama itu ada komposisi nominal. Komposisi nominal itu adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nominal. Contohnya seperti kata ada nominalnya nih, kakek, nenek, pergi berbelanja. Misalnya kakek nenek itu termasuk ke nominal. Yang selanjutnya misalnya mereka itu termasuk nominal, baju baru nominal. Seperti itu dan masih banyak yang lainnya. Poin kedua itu ada pengertian abreviasi. Nah, abreviasi ini adalah sebuah ilmu bahasa Indonesia untuk membentuk kata, yaitu berupa pemotongan satu kata atau beberapa kata bagian maupun kombinasi kata yang dimana menjadi sebuah bentuk kata baru yang lebih pendek.
Nah, jadi sebuah kata yang dibentuk tersebut lebih singkat sehingga apresiasi dikatakan menarik karena mempunyai bentuk dan pola khusus dalam penyusunan sebuah kata. Nah, baik pada susunan penulisan maupun pengucapan. Nah, apresiasi ini merupakan suatu bentuk memendekan satu kata atau beberapa kata di mana menjadi sebuah bentuk susunan kata baru yang pendek. Nah, hasil yang ditunjukkan dari bentuk pemendekan kata pada apresiasi itu disebut dengan penyingkatan. Yang selanjutnya bentuk abreviasi. Apresiasi adalah bahasa Indonesia muncul karena era globalisasi yang semakin maju, sehingga bahasa juga ikut terkena dampak dari kemajuan itu. Faktor munculnya berbagai apresiasi di kalangan masyarakat untuk memudahkan dalam penulisan ataupun komunikasi dengan sesama manusia menjadi lebih praktis dan cepat. Nah, menurut Wiranto, ada dua bentuk apresiasi dalam bahasa Indonesia. Bentuk apresiasi yang pertama yaitu singkatan dan bentuk apresiasi kedua itu akronim. Bentuk apresiasi yang pertama disebut singkatan. Nah, singkatan itu adalah bentuk pengucapannya dieja huruf demi huruf yang bersangkutan. Nah, sementara bentuk apresiasi akronim itu di mana akronim itu adalah bentuk pemendekan satu kata atau lebih yang digabung menjadi beberapa suku kata yang membentuk kata yang baru. Contohnya bentuk singkatan. Nah, karena kan penyingkatan itu adalah pemendekan kata yang menjadi lebih singkat dan cara pengucapannya juga dieja kata demi katanya. Contohnya rumah sakit disingkat menjadi RS. Terus contoh lainnya kartu tanda penduduk disingkatnya menjadi KTP. Sedangkan akronim itu adalah bentuk dari hasil pemendekan kata dengan cara menggabungkan sehingga memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Nah, contohnya itu seperti surat izin mengemudi, dibacanya SIM gitu ya, pelafalannya SIM. Contoh lainnya seperti hak asasi manusia, dilapalkan menjadi HAM, tidak dieja, beda dengan singkatan. Yang selanjutnya ada proses abreviasi. Krida Laksana mengatakan bahwa pola dalam bahasa atau sistem bahasa secara keseluruhan merupakan pengaturan atau unsur-unsur bahasa yang sistematis. Pola abreviasi berkaitan dengan keserasian kombinasi vokal dalam bentuk abreviasi sehingga dapat membentuk kata yang baik. Nah, Krida Laksana ini membagi proses apresiasi. Nah, yang pertama itu ada singkatan. Jadi saya cuma mengambil beberapa saja. Selebihnya bisa dilihat dari makalahnya. Yang pertama itu singkatan. Nah, terdapat dari singkatan ini terdapat 16 ya, cuman saya mengambil beberapa saja. Yang pertama itu ada pemenggalan pada kata pertama tiap komponen. Nah, berdasarkan bentuk yang menyesuaikan. Jadi misalnya, contohnya penyingkatan itu unit gawat darurat. Nah, disingkatlah menjadi UGD, diambil dari setiap awal katanya, U, G, dan D. Yang selanjutnya ada pemenggalan pada kata pertama yang disertai dengan pelepasan konjungsi, proposisi, reduplikasi, dan artikulasi kata. Contohnya, Gabungan Taman Kanak-kanak Indonesia disingkat menjadi GTKI, seperti itu. Yang selanjutnya pemenggalan pada kata pertama dengan bilangan berulang berdasarkan bentuk menyesuaikan seperti contohnya nih. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, disingkatlah menjadi P3K. Jadi pemenggalan pada kata pertama dengan bilangan berulang karena kan di sini ada P-nya. P-nya ada 3. Pertolongan pertama pada. Nah, disingkatlah menjadi P3K seperti itu. Lalu ada akronim dan kontraksi. Nah, pemenggalan pada suku kata pertama dari tiap kata. Nah, berdasarkan contoh yang sesuai itu seperti 1. Komdis. Artinya itu kan komando, distrik gitu. Terus Orde Lama itu singkat menjadi Orla, diakronimkan menjadi Orla seperti itu. Seperti pendidikan jasmani, Penjas seperti itu. Contoh lainnya pemenggalan pada suku kata terakhir dari setiap kata. Contohnya ahli mesin menjadi diambil dari li sama sin berarti lisin seperti itu. Contoh lain misal pinggir jalan berarti yang diambil
akhir gir dan lan, jadi girlan seperti itu. Yang selanjutnya pemenggalan pada suku kata pertama dari kalimat pertama dan kedua serta kata pertama dari kalimat. Nah, contohnya Gabungan Pengusaha Apotek Nasional Indonesia. Nah, disingkatlah menjadi GAPANI. Seperti itu. Yang selanjutnya ada penggalan. Penggalan pada suku kata pertama dari sebuah kata berdasarkan bentuk yang menyesuaikan antara lain sebagai berikut. Nah, contohnya dokter menjadi dok saja, suster menjadi sus saja. Contoh lainnya. Contoh lainnya itu pemenggalan pada suku kata terakhir sebuah kata, misalnya bapak menjadi pak, ibu menjadi bu. Terus pemenggalan pada 3 kata pertama dari sebuah kata, contohnya Desember menjadi des, diambil 3 kata. Departemen diambil menjadi dep, ambil 3 kata. Yang selanjutnya ada lambang huruf. Nah, pemenggalan pada kata pertama dari kata, misalnya nitrogen, nah diambil saja N-nya nitrogen. Oksigen diambil O-nya saja. Sulfur diambil S-nya saja. Contoh lainnya, misalnya penggalan pada 2 kata pertama dari kata, misalnya natrium menjadi diambil 2, berarti N sama A. Selanjutnya pemenggalan pada kata pertama dan ketiga, contohnya magnesium disingkatlah menjadi M sama G, jadi Mg gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tata kata bahasa Indonesia, komposisi dan abreviasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.